Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum semuanya, sehat? Alhamdulillah. Hadir semuanya? Coba tengok kanan kirinya. Adakah teman kita yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Nengok itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, bukan ke atas. Bukan nengok ke atas. Nyari apa di atas? Ya, Masya Allah. Coba berikan senyum terbaik antum kepada teman-teman antum. Nah, gitu ya. Jadi hadir di majlis itu bukan cemberut, mojok sendirian. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsur rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, hingga detik hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan dan afiah yang Allah berikan kita jadikan sarana untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah melimpahkan ridha-Nya, rahmatnya dan keberkahan kepada kita baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus mengkaji risalahnya, berpegang teguh kepada risalahnya, mengamalkan risalahnya, mendakwahkan risalahnya, bahkan memperjuangkan risalahnya hingga akhir hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Qiyamah. Kemarin sudah sampai pada ayat ke-19 dan hari ini kita akan lanjutkan di ayat 20 sampai ayat 35 ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد
وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم كلا بل تحبون العاجلة tidak bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Ada ajilah, ada ajilah, ya. Ada ajil, ada ajil. Kalau ajilah artinya dunia. Kalau ajil pakai alif itu artinya akhirat. Wa tadharunal akhirah, dan mengabaikan akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka memandang Tuhan mereka.
Masya Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhi yawma idzin basirah, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Tazunnu ay yuf'ala biha faqirah, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Kalla idza balagatit taraqi, tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq, dan dikatakan kepada mereka, siapa yang dapat menyembuhkan. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Waltaffatis saqu bis-saq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yawma idzinil masaq, kepada Tuhanlah pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wala shalla, tetapi justru dia tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula, celakalah kamu maka celakalah, sekali lagi celakalah kamu manusia maka celakalah. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, wallahu a'lam bissawab. Setelah kemarin kita membahas ayat-ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti ada. Setelah kiamat atau dihancurkannya seluruh jagat raya, manusia mati semuanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembali membangkitkan manusia dan menjadikan sebagaimana awal manusia diciptakan oleh Allah. Tulang benulangnya mungkin sudah hancur, badannya sudah hancur, semuanya tak berbekas, tapi sungguh bagi Allah hal yang mudah untuk kembali menghidupkan manusia. Jangankan kepalanya, badannya, sidik jari yang sifatnya sangat personal, tidak ada yang sama, maka sidik jari manusia akan kembali sebagaimana ketika dia hidup. Kemudian dibalaslah semua amal-amal manusia yang baik, amalnya dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Yang buruk karena dia melakukan kesalahan maka akan dibalas oleh Allah dengan siksa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terperosok ke dalam salah yang berkelanjutan. Maka oleh karena itu, jadikan Al-Quranul Karim sebagai panduan kehidupan. Teruslah berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jangan bercepat-cepat karena kita ingin segera hafal. Akan tetapi nikmatilah setiap huruf, setiap kata yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Tangkap pesan-pesan di balik huruf, di balik kata, di balik ayat agar menjadi panduan dalam kehidupan kita. Apakah setelah Al-Quran diturunkan kepada kita, justru kita akan melepaskan panduan Al-Quran dan kita berpaling pada dunia, atau seperti apa? Maka ayat selanjutnya, mulai ayat 20 sampai ayat 35 ini menjelaskan kepada kita semuanya seperti apa kondisi manusia ketika Al-Quran diturunkan. Baik, kita masuk pada tafsirnya. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Thumma 'ada al-hadithu anil mukazzibina biyaumiddin faqala ta'ala mukhatiban kuffar Makkah. Kemudian kemudian ayat selanjutnya kembali menceritakan orang-orang yang mendustakan hari kiamat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, mukhatiban kufar Makkah, menceritakan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan orang-orang kafir Makkah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ay irtada'u ya ma'syaral musyrikin. Falaisal amru kama za'amtum. Irtada'u itu menolak, menghalangi, ya ma'syaral musyrikin. Hei orang-orang musyrik. Roda'a itu artinya menghalangi, mencegah, mengendalikan, merintangi, ya, menolak. Banyak sekali artinya irtada'u. Falaisal amru kama za'amtum. Sesungguhnya urusan ini tidak seperti apa yang kalian sangka. Alla ba'atha wala hisaba wala jazaa. Kalian mengiranya nanti setelah hari kiamat itu tidak ada hari dibangkitkan, tidak ada hari perhitungan, dan tidak ada hari pembalasan. Bal antum qaumun tuhibbunad dunyal faniyah. Kalian ini orang-orang yang sangat cinta terhadap dunia yang fana. Wa tatrukunal akhirah al-baqiyah, dan kalian meninggalkan akhirat yang abadi, yang selama-lamanya. Sehebat apapun manusia, tetap kehebatannya terbatas. Secantik apapun manusia, kecantikannya terbatas. Seganteng apapun manusia, kegantengannya terbatas. Sekaya apapun manusia, kekayaannya terbatas. Apakah kita akan lebih memilih yang terbatas daripada yang tidak terbatas? Walidzalika la tafakkaruna fil amal lil akhirah ma anna khairun wa abqa. Oleh karena kalian memilih dunia daripada akhirat, maka kalian tidak pernah berpikir untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kalian kelak di akhirat, karena akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan abadi. Jadi kalau hidup kita tidak mengingat akhirat, maka kita akan seenaknya hidup, ya. Jadi obat agar kita hidup teratur, ya, jelas seperti apa yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semuanya akan mati, akan dibangkitkan, akan diperhitungkan, dan akan dibalas apa yang semua yang dulu pernah kita lakukan. Ya. Sungguh sangat rugi jika kita dibangkitkan, dihitung amalannya, ternyata amalan kita lebih banyak amalan-amalan salah. Ya, kita tidak akan bisa kembali ke dunia, karena dunia sudah hancur, dunia fana. Kita sudah ada di alam akhirat selama-lamanya. Rugi kita jika kita tidak melakukan kebaikan demi kebaikan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah lamma dzakara ta'ala anna an-nas yu'tharuna ad-dunya wa ladza'iduha al-faniyah 'ala al-akhirah wa masaratiha al-baqiyah wa saffa ma yakunu yawm al-qiyamah min inqisamil khalqi ila fariqain abrarun wa fujjarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada manusia yang terpengaruh oleh dunia dan kenikmatannya yang fana, dan ada juga orang-orang yang terus memperhatikan akhirat yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua bagian. Abrarun, orang-orang yang baik, wa fujjarun, orang-orang yang selalu melakukan salah dan dosa. Wal makna, dan yang dimaksud dengan wujuhu ahli sa'adah, wal makna, dan yang dimaksudkan di sini adalah wujuhu ahli sa'adah, wajah ahli sa'adah, orang-orang yang berbahagia yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Musyarrafah hasanah, terpancar kebaikan. Mudhi'ah, ya, mudhi'ah itu bercahaya.
Jadi orang-orang yang bahagia itu ya terlihat dari aura wajahnya kan, seneng, berseri-seri. Beda kalau orang banyak masalah, ya, murung, kecut, ya. Coba lihat teman-temannya, ya, lihat. Kalau wajahnya berseri-seri berarti dia lagi bahagia. Kalau wajahnya murung, nah itu tuh lagi banyak pikirannya, mencucut kayak begitu. Min atharin na'im, itu diantara tanda ya bekas-bekas atau pengaruh-pengaruh atau efek-efek kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa basyashatus surur, wajahnya basyashah. Basyashah itu berseri-seri, ya, as-surur 'alaiha, karena bahagia, ya. Jadi orang-orang yang bahagia itu karena mereka melakukan kebaikan. Enggak ada orang yang melakukan enggak ada orang yang melakukan kebaikan enggak bahagia. Sebagaimana tidak ada orang yang melakukan maksiat kemudian dia tidak bersedih. Ya. Fitrah manusia itu ketika melakukan kebaikan maka mereka akan bahagia. Ketika mereka melakukan dosa maka mereka akan ketakutan. Al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Al-ithmu, dosa itu mahaka fi sadrik, apa yang menjadikan hatimu haka. Haka itu arti asalnya gatal. Mahaka fi sadrik, menjadikan hati kita tidak enak. Wa karihta an yattali alaihi nas, dan engkau tidak suka jika apa yang engkau lakukan itu dari perbuatan dosa diketahui oleh manusia, ya. Waliyadzubillah. Kemudian qauli ta'ala ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, engkau akan mengenalinya fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka, nadratan na'im, pandangan yang penuh dengan kenikmatan. Atau kalau dalam ayat yang lain, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, ya, yauma tabyaddu wujuh, hari di mana wajah seseorang akan menjadi glowing, wa taswaddu wujuh, dan menjadi muram. Di akhirat nanti tidak ada skincare, ya madam, tidak ada glowingan di akhirat nanti. Justru yang akan mengglowingkan wajah kita adalah amal-amal kebaikan. Maka yang harus kita perhatikan bukan skincare-nya, tapi iman care. Masya Allah, ya. Apa yang harus kita perhatikan? Iman care-nya, bukan skincare. Ya, skincare mah cukup 1% dah, tapi iman care-nya 99%. Ila rabbiha nadhirah, ay tanzuru ila jalali rabbiha wa tahimu fi jamalihi a'zamu na'imin li ahli al-jannah ru'yatul maula jalla wa ala wan nadhru ila wajhil karim bila hijabin. Engkau akan melihat Allah, ya, dan begitu indah, luar biasa, sebuah kenikmatan yang sangat agung, ya, bagi ahli surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala, wan nadhru ila wajhil karim, dan melihat wajahnya yang mulia, bila hijabin, tanpa hijab, ya. Allah zat yang sangat kita rindukan, yang kita beribadah hanya kepadanya, tentu, ya, sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang sangat kita nantikan yaitu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan kami di antara orang-orang yang akan bertemu dengan Engkau. Qala Al-Hasan Al-Basri berkata, tanzuru ilal khaliq, engkau akan melihat Khaliq, pencipta. Wa haqalaha an tanzura wa hiya tanzuru ilal khaliq, dan ini adalah benar, pasti, ya, engkau akan melihat pencipta. Wa bidzalika waradatin nusus as-sahihah, dan hal itu terdapat dalam nas-nas yang sahih. Ini diantaranya, ya. Wujuh yauma idzin basirah, ay wujuh yaumil qiyamah abisah kalihah syadidul abus wal qulu wa hiya wujuhul asqiya ahlul jahim.
Kalau tadi wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar, wajah yang bercahaya. Nah, kalau yang kedua yaitu wajah yang basirah. Basirah itu maksudnya gimana? Abisah kalihah, yang muram, ya, yang kecut, ya, yang hitam. Wa hiya wujuhul ashqiya, yaitu wajah orang-orang yang banyak dosa, yang celaka, ahlul jahim, karena mereka telah ditetapkan sebagai ahli neraka jahim, penduduk neraka jahim. Tadhunnu ayyuf ala biha faqirah, tatawaqqa an tunzila biha dahiyah uzma taqsimu faqara adh-dhahr. Qala Ibnu Katsir, hadha wujuhul fujjar takunu yawmal qiyamah kalihah abisah tastaykinu annaha halikah. Nah, ini bagus sekali perkataan Imam Ibnu Katsir yang mengatakan wajah-wajah ini adalah wajah-wajah para pelaku dosa, ya. Takun yaumul qiyamah kalihah abisa, nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang melakukan dosa walaupun di dunianya mungkin cantik luar biasa, ganteng luar biasa, tapi nanti di akhirat kalihah abisa. Kalihah abisa itu kecut, muram, padam, lebam, hitam, ya. Abisa, ya, sangat tidak enak dipandang wajahnya. Tasdaiqunu annaha halikah, dan hal itu pasti akan hancur mereka, sengsara mereka, ya, celaka mereka. Wa tatawaqqa anna an tahulla biha dahiyah tuksaru faqara adh-dhahr. Kalla idza balaghat at-taraqi kalla rada'un wa jazarun an itharil ajilah. Kalla itu sebagai penolakan, ya. Wa an itharil ajilah, tidak, mereka tidak akan selamat, ya. Kenapa seperti itu? An itharil ajilah, karena mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Irtada'u ya ma'syarul musyrikin an dzalik wa tanabbahu lima baina aydikum anil ahwalil wal makhatir. Perhatikanlah apa yang akan terjadi di hadapan kalian minal ahwal wal makhatir, dari kejadian-kejadian yang sangat mengerikan dan sangat mengkhawatirkan. Fa inna dunya darul fana, ketahuilah sesungguhnya dunia itu tempat yang fana, sementara. Wala budda an tatarjarra'u ka'sal maniyah wa idza balagatir ruh at-taraqi 'ali sadra wa syarafa al-insan 'ala al-maut. Nah, ini ketika manusia akan mati, ya, 'ali sadr wa syarafa al-insan 'ala al-maut, manusia siap-siap untuk mati. Wa qila man raq ay wa qala ahluhu wa aqribauhu man yalqika wa yashwihi mimma huwa fihi. Kemudian orang-orang yang di dekatnya mengatakan, siapa yang akan meruqyah, siapa yang akan menyembuhkan dari kondisi seperti itu. Kematian itu tidak ada obatnya. Jika Allah telah menetapkan seseorang harus mati hari ini, maka dia pasti akan mati. La yu'akhkhar, tidak akan bisa diakhirkan, tidak akan bisa dimajukan. Ketika dia sudah ditetapkan, maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah-rubah. Wa fil bahr dzakkarahum ta'ala bi su'ubatil maut. Di dalam Al-Bahrul Muhit, Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan, dzakkarahum, mereka telah diperingatkan ta'ala oleh Allah Subhanahu wa taala bi su'ubatil maut, dengan kondisi maut yang sangat sulit. Wa huwa awwal marahilil akhirah, dan ini adalah awal fase masuk akhirat. Jadi kita akan memasuki fase akhirat itu dimulai dari maut. Maka disebutkan al-mautu babun wa kullun nas dakhilu. Al-maut, mati itu adalah babun, pintu, wa kullun nas dakhilu, dan setiap manusia pasti akan memasuki pintu tersebut. Hatta tablugha ar-ruh at-taraqi wa hiya 'idhamu 'ala sadr, sampai nanti roh itu naik, ya. Faqala ahlu man yuraqi wa yutib wa yashfi hadzal marid, dan berkatalah keluarganya, siapa yang akan menyembuhkan orang yang sakit ini. Wa dhanna annahu al-firaq ay wa ayqana al-muhtadhar annahu sayufariqu dunya wa ahla wal ahla wal mala. Wa ayqana al-muhtadhar,
Dia yakin apa yang hadir itu, annahu sayufariqud dunya, bahwa dia akan mulai berpisah dengan dunia, wal ahla, dan keluarganya, wal mala, dan hartanya, limuayanatihi malaikatul maut, karena telah jelas ternyata yang hadir itu adalah malakal maut. Semua kita akan didatangi oleh malakal maut. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, apakah ketika malakal maut menghampiri kita, mendatangi kita, apakah kita sudah sangat siap atau kita justru sangat tidak siap? Mereka orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah mengetahui bahwa pertemuan dengan Allah adalah kondisi yang paling nikmat, maka kematian tidak akan pernah menjadi hal yang sangat menakutkan. Bahkan kematian adalah kondisi yang sangat dirindukan. Mati bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kenikmatan, karena dia tahu bahwa kematian akan menghantarkannya pada pertemuan yang paling indah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi justru bagi mereka orang-orang yang cinta dunia, mereka yang terus-menerus berlinang dosa, mereka akan sangat takut ketika mati menghampiri mereka, karena mereka tahu mereka akan berpisah dengan dunia, mereka akan berpisah dengan kenikmatan dunia, mereka akan berpisah dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dan ini dan itu. Mereka pun tahu bahwa kematian adalah gerbang dari kehinaan dan siksa selama-lamanya. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari jiwa kita yang keras, dari jiwa kita yang tidak merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waltafatis saqu bisaq, ay iltafat ihda saqil muhtadhar ala al-ukhra min shiddati karbil maut wa saqaratihi. Kanan kirinya seakan-akan bertemu karena kondisi karbil maut wa sakaratihi, sakaratnya. Ini menunjukkan seseorang sudah tidak akan bisa berlari. Coba kalau antum belibet antara kaki kanan dan kiri, akhirnya terjatuh dan sudah tidak bisa kemana-mana. Ya, min syiddati karbil maut wa sakaratihi, karena kondisi kematian itu sangat luar biasa menyakitkan. Ya, sakarat disebut sakar. Sakar itu menutup akal. Kenapa khamar itu disebut muskir? Ya, karena menutup akal, sehingga akal itu sudah tidak berfungsi dengan normal. Orang yang mati itu akalnya sudah tidak berfungsi dengan normal. Qala al-Hasan, huma saqahu idzal tafata fil kafan. Kemudian dia digiring, kemudian setelah kematian itu ya dibungkus dengan kain kafan. Wa rawiya an Ibnu Abbas anna al-murad ijtama'at alaihi shiddatu mufaraqatid dunya. Ibnu Abbas mengatakan annal murad, bahwa yang dimaksudkan ijtama'at alaihi, yang bergabungnya itu adalah shiddatu mufaraqatid dunya, sangat kerasnya mufaraqatid dunya, perpisahan dengan dunia, ma'asyiddati karabil akhirah, dengan kerasnya karabil akhirah, nanti kondisi hari akhir. Ya, jadi dia sangat tidak ingin berpisah dengan dunia, dan dia juga tahu bagaimana nanti siksa yang dia dapatkan di akhirat. Kama yuqalu syammaratil harbu an saq, isti'arah li syiddatiha, sebagaimana kondisi nanti akan berperang, kan pasukan mulai digiring untuk bertemu dengan musuhnya. Ya, itu artinya apa? Dia sedang akan berpisah dengan kondisi aman, dan dia akan masuk ke dalam kondisi peperangan. Ila rabbika yawma idzil masaq, ila Allah jalla wa ala masaqal ibad. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh manusia akan digiring. Yajtami' 'indahu al-abrar wal fujjar, akan berkumpullah orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk, banyak dosanya. Thumma yusaqu ilal jannah aw awin nar, kemudian mereka akan digiring, apakah mereka masuk surga atau mereka masuk neraka. Qal Khazin, Imam Al-Khazin mengatakan, ay marja'un ibadi ila Allah ta'ala,
kembalinya manusia hamba-hambanya kepada Allah Ta'ala, yusaqu ilahi yaumul qiyamah liyufsila bainahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggiring manusia nanti di yaumul qiyamah liyafsila bainahum, agar mereka ini berbeda. Ya, berbeda bagaimana? Ya pasti berbeda. Di dunia ada yang melakukan kebaikan, pasti mereka akan masuk ke surga. Di dunia banyak yang melakukan keburukan, pasti mereka akan digiring ke neraka. Thumma akhbara ta'ala an halil jahid al-mukadzib. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kondisi orang-orang jahid, bukan jahid. Ya, jahid itu menolak. Al-mukadzib orang yang membohongkan. Faqala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala saddaqa wala shalla. Nah, ini kenapa wajah mereka basirah, muram. Kenapa mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang hina? Ini nih, fala saddaqa wala shalla, ay lam yusaddiq bil Quran, karena mereka tidak percaya dengan Quran. Ya. Tidak percaya dengan Quran itu bukan tidak membaca Quran. Bisa jadi kita membaca Quran tapi kita tidak mengimani apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Walam yusalli lirrahman, dan tidak salat. Kita juga bisa jadi salat tapi kita tidak khusyuk. Ya. Ingat, interaksi dengan Al-Quran targetnya bukan hanya sekedar hafal, akan tetapi agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan kita menjadikan petunjuk Al-Quran itu pedoman dalam kehidupan. Salat bukan hanya sekedar mendirikan salat, tapi iqamatus salat artinya menegakkan salat. Berarti ada sisi-sisi yang harus kita perhatikan, yaitu sisi-sisi vertikal, ibadah kepada Allah harus khusyuk, dan sisi-sisi horizontal sebagaimana yang kita lakukan setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang jauh di sana. Ketika mereka manusia, maka milikilah perhatian, milikilah kepedulian. Silahkan baca surat Al-Ma'un. Kenapa dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan fawaidul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang salat? Karena ternyata salatnya sahun, salatnya lalai. Salat lalai itu ketika salatnya mereka tidak khusyuk, dan setelah salat mereka tidak punya kepedulian. Waliyadzubillah. Kemudian qala Abu Hayyan wal jumhur ala annaha nuzilat fi Abi Jahal. Jumhur para ulama mengatakan ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal. Wa kadat an tasriha fi hadha qawlu yatamatta fa inna kadat mashyatuhu wa mashyata qaumihi Bani Mahzum wa kana yakthuru minha. Nah, ini Abu Jahal tidak mau membenarkan Al-Quran, tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mau membenarkan Al-Quran, dan tidak mau salat. Dan ternyata bukan hanya Abu Jahalnya saja, tapi juga kaumnya Bani Mahzum. Walakin kadzdzaba wa tawalla, walakin kadzdzaba bil Quran wa a'rada 'anil iman. Dia membohongkan Al-Quran dan dia berpaling dari keimanan. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, dhahaba yatabakhtara fi mashyatihi, wa dzalika ibaratun anit tankir wal khuyala. Kemudian dia malah pergi ke kaumnya dengan penuh kesombongan, ya. Aula laka fa aula wailun laka ya ayyuhas syaqi, celakalah hei engkau, thumma wailun laka, kemudian celakalah. Qala al-mufassirun hadhihi al-ibara fi lughati al-arab dhahabat madhhab al-mathal fi at-takhwif wa at-tahdhir wa at-tahdid, wa asluha annaha af'alu tafdilin min waliyhi shay' idza qarabahu wa dana minhu, ay wailaka syarr aw syaka an yusibaka fahdhar wantabih li amrik. Oh, ini masyaallah. Aula laka fa aula, ini ternyata memiliki makna sebagai tahzir, ya, peringatan bagi orang yang mendustakan Al-Quran dan tidak mau beriman, kemudian dia malah berpaling. Maka disebutkan aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Hei, hati-hati kamu pasti akan celaka, pasti kamu akan celaka gitu. Wailun laka, wailun laka, ya.
Ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Abi Jahal. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Abu Jahal. Berarti begini ya. Thumma qala aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Faqala Abu Jahal atatawa'adani ya Muhammad wa tuhaddiduni. Apakah kamu menakut-nakuti aku Muhammad? Wallahi la tastati'u anta wa rabbuka an taf'ala bi syai'an. Demi Allah, kata Abu Jahal. Ini Abu Jahal mengatakan, demi Allah, kamu dan Tuhanmu tidak bisa menakut-nakuti dan tidak bisa mengancamku. Nih, wallah ya. Jadi Nabi Muhammad percaya kepada Allah, Abu Jahal juga percaya kepada Allah. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Orang-orang Arab itu tahu Allah. Dan Nabi Muhammad juga mengajarkan Allah. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau dalam Islam Allah itu menjadi pusat, menjadi sentral segala sesuatu. Kalau orang-orang Arab mereka kenal Allah tapi bukan menjadi pusat segala sesuatu. Ya. Maka syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Arab paham ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mereka menjadikan Allah segala-galanya dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Maka orang-orang Arab tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat karena mereka bukan hanya percaya kepada Allah tapi mereka juga menyembah patung. Itu yang tidak mau dari mereka. Ya, sehingga itulah yang disebut dengan syirik, musyrik. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Dalam satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengambil tangan Abu Jahal, kemudian Abu Jahal mengatakan, engkau tidak akan bisa menakut-nakuti aku dan engkau tidak bisa mengancamku. Bahkan di sini disebutkan engkau dan Tuhanmu ya tidak bisa melakukan apapun kepadaku. Wallahi inni la'azu ahlal wadi. Demi Allah, kata dia, aku ini orang hebat dari kalanganku. Thumma lam yalbis an qatala bi badri syarri qitlatin. Thumma lam yalbath. Kemudian si Abu Jahal itu akhirnya dibunuh, ya, terbunuh ketika perang Badar dengan cara pembunuhan yang sangat mengerikan. Thumma aula laka fa aula, karrarahu mubalaghatan fi tahdid wal wa'id. Diulang-ulang, thumma fa aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Kenapa diulang-ulang seperti itu? Ini sebagai peringatan yang sangat keras, ya. Ka'annahu yaqul inni ukarriru 'alaika at-tahdzira wat takhwif fahdhar wantabih li nafsik. Seakan-akan mengatakan, ini sesungguhnya aku ukarriru 'alaika, mengulang-ulang perkataan itu kepadamu, at-tahdzir sebagai peringatan, wat takhwif dan sebagai untuk menakut-nakutimu agar engkau takut. Fahdhar, maka oleh karena itu berhati-hati. Wantabih, dan perhatikan li nafsika, oleh dirimu, qabla nuzulil uqubata bika, sebelum siksa diturunkan kepadamu. Ya, walamma dzukira fi awal surah imkan al-ba'ts, dan ketika di awal surat ini disebutkan hari kebangkitan, dzukira fi akhir surah al-adillah 'ala al-ba'ts wan nusyur. Nanti di akhir ayat, ya, mulai dari ayat sabul insan, ini sebagai bukti-bukti akan adanya hari dibangkitkan dan hari semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azakumullah, apa yang kita bahas, ya, menggambarkan betapa ruginya mereka orang-orang yang sangat mencintai dunia sehingga mereka lalai terhadap Allah, mereka lalai terhadap akhirat, dan betapa untungnya mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, baik dalam kondisi bersama atau dalam kondisi menyendiri. Karena semua apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Ketika yang kita lakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ketika yang dilakukan adalah keburukan, maka sekecil apapun keburukan akan direkam oleh Allah dan akan dibalas dengan keburukan. Mana yang akan kita pilih? Di sini ditampilkan sosok Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal, ya,
bukan tidak pernah menerima dakwah, bahkan langsung tangannya diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan peringatan. Akan tetapi sikap Abu Jahal itu malah menyombongkan dirinya dan merasa dirinya paling hebat. Ya, hari ini antum semuanya bersama saya bersama antum. Mari kita jadikan pertemuan ini untuk menyelamatkan diri-diri kita dari hinanya dunia dan ngerinya siksa kelak di akhirat. Mari kita gunakan pertemuan kita untuk saling mengingatkan, saling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama komitmen dalam kebaikan. Semoga di dunia kita mendapatkan kenikmatan dan juga kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dan mengumpulkan kita semuanya di surga Firdausil A'la yang penuh dengan kenikmatan abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.